Hai orang muda, terimalah Kristus, sambutlah Dia sebagai Raja dalam dirimu. Bapak Ibu saudara-saudari, orang muda Katolik dekat kita dan paroki kita, meskipun tidak semua paroki-paroki sedekanan hadir hari ini, kita bersyukur hari ini kita bisa berhimpun pada perayaan Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam yang mengakhiri tahun liturgi gereja kita, sehingga minggu depan kita akan mengawali dengan tahun liturgi yang baru, dan juga bertepatan dengan, saya baca tadi dalam nama pelindung gereja ini juga Kristus Raja, luar biasa, Sarudik, maka sekaligus juga menjadi ulang tahun stasi ini dengan nama pelindung itu. Dan untuk kita semua, Bapak Uskup tidak bisa hadir untuk memimpin misa kepada kita di Dekana Tapanuli, maka saya diminta karena beliau memimpin misa yang sama hari ini di Dekana Nias di Paroki Trinitas Sogawenasi. Tadi sebelum ke sini saya lihat sebentar video klip yang dikirim teman, sekilas juga ramai mereka, tidak kalah dengan kita yang sekarang memenuhi gereja Stasi Sarudik ini. Dan saya diminta sebagai dirjen, saya Pastor Gregorius Paul OFMK, dan sekaligus menjadi misa yang pertama kali saya memimpin di stasi ini. Maka saya juga sangat senang karena bisa berjumpa dengan umat, dan secara khusus dan istimewa untuk orang-orang muda kita yang luar biasa semangat, hebat. Tadi dikatakan, hai orang muda, terimalah Kristus, jadikanlah Dia sebagai Raja, jadikanlah Dia sebagai Raja di dalam hidupmu. Maka hari ini luar biasa bahwa kedua perayaan ini digabungkan, Hari Raya Kristus Raja dan Hari Orang Muda Sedunia yang sebelumnya biasanya dibuat pada hari Minggu Palma. Lalu ini menjadi persiapan kemudian di tingkat gereja lokal keuskupan untuk Hari Orang Muda Sedunia Internasional nanti tahun 2023 di Lisbon. Maka saya sebelum kesini pun tadi sempat masih membaca berita apa yang dibuat oleh OMK kita Dekanat ini, yang ditulis oleh Bapak Tumanggor di harian hidup. Saya kira diberikan beberapa web itu saya baca tadi, bahwa ada kunjungan ke Komarian, kemudian ada misa untuk ziarah ke makam, untuk memberikan bantuan saya kira juga pada yang lansia, ada fotonya tadi saya lihat, dan mungkin beberapa yang tertunda. Dan hari ini saudara-saudari, diperdengarkan kepada kita di dalam pewartaan hari ini dialog antara Pilatus dan Yesus di dalam kisah penderitaannya itu. Pilatus menanya Yesus, apakah betul dia itu raja orang Yahudi, ketika memeriksa kebenaran tuduhan orang terhadap dia. Apakah engkau benar seorang raja? Dan Yesus menjelaskan bahwa kerajaannya bukan dari dunia ini. Ia datang ke dunia untuk bersaksi akan kebenaran. Itu tadi yang kita dengar. Aku datang untuk bersaksi tentang kebenaran. Dan Yesus memberi penegasan bahwa Dia bukanlah raja di dalam ukuran-ukuran kemanusiaan kita duniawi. Kategori-kategori yang kita bangun sendiri.
ketika kita menyebut Dia sebagai yang tertinggi, yang luar biasa, yang hebat di dalam konteks tadi, katakanlah itu sebagai pemimpin, sebagai seorang raja. Injil mengatakan Yesus, Dia adalah Raja Mesias, penyelamat dan terang dunia. Dan dalam artian itulah Yesus sekaligus memiliki martabat raja itu sendiri. Dari Allah Bapa sendiri yang mengutusnya untuk menyelamatkan kita. Namun wujud martabat raja itu bukanlah kecemerlangan dunia ini dengan seluruh wownya, hebatnya, luar biasanya, yang termasuk kita orang-orang muda Katolik dan juga orang muda Katolik dan orang-orang tua pada umumnya bisa mudah terpengaruh dengan kecemerlangan dunia. Saya yakin itu, bahkan juga di kalangan kami bisa lebih sering kita melihat HP kita, seperti saudari ini sedang melihat HP-nya sekarang, dibanding dengan membaca kitab suci. Jadi hampir dalam segala situasi kita akan lihat. Sebenarnya bukan hanya beliau tadi, ada beberapa yang sudah lihat semua. Akan mudah, bahkan telinga kita bisa jauh lebih jeli, cermat, mudah mendengar. Orang teriak bisa lewat, kita tidak dengar. Orang berbisik bisa kita dengar. Tapi hati bergetar saja, kita akan cepat merawat. Itu biasa. Kecemerlangan dunia ini akan mengubah kecepatan kita di dalam mendengar sesuatu. Maka bukan dengan cara macam itu, melainkan Dialah raja dengan cinta dan pengorbanan total, kelemah lembutan, kemampuan untuk ikut merasakan penderitaan manusia itu. Untuk itulah Ia pun wafat di salib. Ia mengajarkan kepada kita dan orang banyak siapa Allah itu yang sesungguhnya kita imani di dalam langkah dan kehidupan kita. Maka dalam bacaan tadi, dalam bacaan yang pertama dari nubuat Daniel, ditegaskan di situ bahwa kekuasaannya itu bukan sementara. Kekuasaannya itu adalah kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah, Dan dalam bacaan kedua juga diberi penegasan yang sama itu, bahwa kita mengimani Dia yang berkuasa atas raja-raja di bumi, yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam Bani Allah, yang mengasihi kita, yang telah melepaskan kita dari dosa oleh karena darahnya yang tercurah di salib. Pada umumnya mau kurang daya tahan kita ini di dalam mendengarkan hal-hal yang rohani, maka moga kita masih fokus di dalam mendengarkan sabda Tuhan dengan permenungan hari ini. Maka hari ini saudara-saudari, Yesus memberi kesaksian tentang dirinya kembali kepada kita, tentang kebenaran, bahwa setiap orang yang berasal dari kebenaran akan mendengarkan suara. Itulah kita dihimpun di sini, supaya kita semakin punya kepekaan untuk mendengarkan suara Tuhan itu di dalam kehidupan kita, secara khusus dan istimewa di dalam diri orang-orang muda kita. Dan kita semua yang berhimpun hari ini, yang saya perhatikan, wow, luar biasa, ganteng-ganteng semua, cantik-cantik. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, orang-orang muda yang berhimpun hari ini, kita harus menyadari bahwa begitu banyak bahaya yang bisa siap begitu dekat dan bisa kuat mengancam hidup
dan keberimanan kita, arah kita, fokus kita kepada Tuhan. Tetapi jangan kita ragu bahwa ada Tuhan yang jauh kuasanya, tenaganya, dayanya, jauh lebih bertahan, jauh lebih kuat, jauh lebih hebat dahsyat dibanding dengan daya-daya kuasa-kuasa lain. Kekuatan dan kekuasaannya melebihi semuanya itu. Dan dari segala hal yang bisa mengancam hidup kita, maka hari ini kita berhimpun, kita mengimani Dia sebagai Raja kita, maka Ia harus menjadi fokus hidup kita. Ia harus bagi diri umat pada umumnya dan kita secara khusus untuk orang-orang muda, Ia harus menjadi Raja kita. Ia menjadi orientasi di dalam kehidupan kita. Dia menjadi hidup kekal kita. Sebab jaminan kemenangan bagi orang yang percaya, yang mengalami pergumulan dan tantangan di dalam kehidupannya, akan dikuatkan dan diteguhkan dengan pernyataan kehadiran Allah yang terus menerus di dalam kehidupan kita dengan cara Allah sendiri yang kita alami. Saudara-saudari yang terkasih, orang-orang muda, hari ini ketika kemudian bertepatan gereja universal merayakan Hari Kristus Raja semesta alam, dan kemudian menggabungkannya sekaligus pada setiap hari Kristus Raja ini nanti dan ke depan setiap tahun menjadi hari orang muda sedunia, sehingga itu akan menjadi kebiasaan bagi kita yang sebenarnya itu adalah yang ke-36 di keuskupan kita. Rupanya kurang gaungnya selama ini, bahkan mungkin terlupakan. Maka saya sangat senang secara pribadi bahwa hari ini kita mulai setiap hari raya Kristus Raja ke depan secara tahunan untuk di tingkat lokal keuskupan dan secara 3 tahun untuk tingkat internasional. Maka kita diajak hari ini untuk semakin haus, orang-orang muda semakin haus dan rindu untuk mencari Tuhan dan menemukan Tuhan itu di dalam kehidupannya, mengalaminya di dalam perjalanan hidup. Maka kita harus semakin haus dan rindu. Bagaikan kita yang tidak punya daya kalau kita rasa haus. Tadi saya biasanya sebenarnya tidak minum, ini jarang, tapi tiba-tiba saja tadi saya merasa kepinginan ini atau gimana sehingga saya minta. Itu sehingga bisa membantu saya. Kalau tidak, saya tidak bisa omong tadi, saya minta. Begitu kehausan kita untuk mencari dan menemukan, mengalami Tuhan di dalam kehidupan. Mari kita menjadikan hari ini dan ke depan semakin Allah menjadi fokus di dalam kehidupan orang-orang muda. Semakin kita mengenali Yesus yang sesungguhnya di dalam kehidupan, Yesus yang sesungguhnya di dalam kehidupan, Ia menjadi tempat curhatan kita atas pergumulan, pengalaman dan sukacita kita. Jangan hanya cepat di Facebook saja, di beranda apa saja masuk di story Facebook atau di berandanya di WA, apa aja kejadian. Entah itu sebenarnya mungkin lebih agak pribadi, masalah cepat-cepat. Apa masalah ada di dunia maya semua kita bisa melihat. Mari kita jadikan Tuhan tempat kita datang kepada setiap kali kita mengalami hal-hal yang mungkin mencemaskan dan menakutkan. Dan jangan kita lupa bersyukur datang kepadanya ketika kita mengalami penyelenggaraannya yang membuat hidup kita semakin lancar, semakin baik. Maka sangat indah dengan moto pengembalaan Bapak Uskup kita Monsignor Franz, Lauderis Domine, sambungannya Lauderis Domine. Nah, itu orang-orang muda tapi harus cepat, belum paham, belum mengenal semua. Lauderis Domine Deus me, semoga Engkau dipuji yang Tuhan sudah tahu. Itu sebabnya kalau Anda mau mengalami Allah yang dahsyat di dalam kehidupan, ketahui Dia, pahami siapa Dia. Maka pengetahuan iman bagi orang-orang muda itu juga menjadi sangat penting. Saudara-saudari yang terkasih,
Maka hari ini kita mau semakin mengenal Yesus di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang muda. Bukan seperti yang dituduhkan orang kepadanya oleh orang-orang Yahudi tadi di dalam bacaan Injil, atau oleh Pilatus yang kemudian ia mengambil tindakan penyelidikan terhadap Yesus, bukan sebenarnya untuk mencari kebenaran yang sesungguhnya, tetapi justru sekaligus itu untuk mengamankan dirinya, rasa nyamannya, stabilitas keamanan dan kenyamanannya supaya tidak terganggu, sehingga ia menjawab kebutuhan orang banyak itu sekaligus akan menguntungkan dan juga mengamankan dia. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita memperoleh daya-daya segar yang baru di dalam kehidupan orang muda kita, sehingga kita bisa semakin berani dan terus mengatakan, aku mau menerima Yesus Kristus dalam kehidupan dan menjadikan dia sebagai Raja di dalam kehidupan. Itulah dengan Hari Orang Muda Sedunia, dan secara khusus di tingkat gereja lokal seperti yang kita rayakan hari ini, gereja kemudian semakin menyadari bahwa orang muda juga menjadi fokus pelayanan pastoral, sehingga hidup orang-orang muda dan imannya tidak mudah disepelekan di dalam konteks penggembalaan gereja. Maukah kita kemudian untuk ikut serta di dalam pembangunan iman dan kerohanian saja? Maka ke depan saya yakin komisi kita akan mencoba meramu yang kemudian kegiatan-kegiatan yang memberi animasi dan juga pengembangan kesegaran iman kepada kita, kekuatan-kekuatan, sehingga kita tidak menjadi orang asing di dalam gereja. Kita disebut bunga gereja, harapan gereja tidak ke depan, tapi mulai sekarang. Luar biasa OMK kita, luar biasa orang muda. Maka jadilah orang-orang muda yang membuat setiap orang yang berjumpa denganmu menjadi berkat. Jangan mudah terjadi masalah di mana kita berada. Maka mari kita menyediakan telinga untuk semakin mudah mendengarkan apa yang perlu kita lakukan yang menjadi pesan Tuhan di dalam hidup kita. Temuilah Tuhan dan jadilah dia sebagai Raja di dalam hidup.